Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittada. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Sallallahu alaihi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita mengucapkan puji syukur pada pagi yang mulia ini kita telah melaksanakan perintah Allah, yaitu salat subuh berjamaah. Jadi pertama-tama juga saya minta maaf Bapak Ibu, sekiranya saya ada kesalahan ucap ngomong karena saya punya kepala ini telah dioperasi. Kepala saya telah dioperasi bedah karena stroke, pecah pembuluh darah di otak dan pendarahan. Jadi kalau misalnya saya salah ucap di sini saya bicara, jadi saya mohon dimaafkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sekarang ini saya akan mengajak Bapak Ibu bagaimana kita mengukur kita punya kualitas ibadah, khususnya salat. Mari kita sekarang menyimak, mengukur bagaimana kita punya kualitas salat. Salat itu ada dua kategori. Menggugurkan salat atau hanya melaksanakan dan mendirikan salat. Ini ada dua definisi yang berbeda. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa mengukur bagaimana kita punya kualitas salat kita. Tadi saya sudah sampaikan satu surah, satu ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 43 itu. Ini ada 3 ayat yang isinya memuat perintah Allah. Nah, sekarang kalau Allah menyampaikan perintah, apakah kita akan laksanakan atau tidak? Ayat pertama itu adalah wa aqimus sholata, laksanakan salat. Ini perintah, kalimat perintah. Bagaimana kalau kalimat perintah? Kan kalau guru suruh bikin tugas, maka kita ikuti aturannya bahwa kita melaksanakan perintah. Nah, sekarang kalau Allah perintah kita, yaitu perintah salat, yaitu wa aqimus sholata. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Kata aqimu itu secara bahasa dalam bahasa Arab artinya secara harafiah adalah mendirikan, bukan melaksanakan. Beda artinya mendirikan salat, beda artinya melaksanakan salat. Inilah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kosakata aqimu, dirikan salat. Jadi kalau melaksanakan bisa saja bermakna hanya sekedar melaksanakan salat atau menggugurkan salat. Tapi kalau mendirikan sebagaimana ditekankan oleh Allah SWT atas perintah salat, berarti punya makna mendalam.
Mudah-mudahan nanti kita ini Bapak Ibu, kita masuk kategori mendirikan salat. Nanti kita akan simak Bapak Ibu kita mengukur. Jadi kata akimu itu berasal dari bahasa Arab. Kalau diterjemahkan secara harafiah artinya dirikan. Dirikan salat, perintah Allah. Kata dirikan ini, kalau kita bahas dari sisi bahasa Indonesia, berasal dari kata mendirikan. Apa itu mendirikan? Adalah membangun sesuatu sehingga terwujud. Itu kata mendirikan. Membangun sesuatu hingga terwujud. Misalnya membangun rumah sehingga terwujud suatu rumah, membangun gedung sehingga terwujud suatu gedung. Nah sekarang kalau mendirikan salat artinya adalah melaksanakan salat secara sempurna, baik secara lahiriah maupun secara batiniah, atau menegakkan salat secara lahiriah maupun secara batin. Nah sekarang ini Allah menekankan kita itu perintah salat adalah mendirikan salat. Jadi mendirikan salat di sini adalah menegakkan salat secara sempurna, secara lahiriah dan batiniah. Kalau secara lahiriah, yaitu bagaimana kita melaksanakan salat dengan mengikuti secara sempurna gerakan-gerakan salat, takbiratul ihram, ruku, sujud. Kalau tidak salah pernah itu ada seseorang salat di masjid kemudian disaksikan oleh Allah. Setelah selesai disuruh ulang. Selesai, diulang lagi, suruh ulang. Berkali-kali salat masih suruh ulang sampai orang itu meminta petunjuk kepada Rasulullah, tunjukkan bagaimana salatnya. Ditunjukkan. Mungkin ya gerakan-gerakan salat ini sekarang ini secara lahiriah sekarang bagaimana kita menyempurnakan salat kita secara lahiriah, misalnya gerakan salat takbiratul ihram. Banyak kategori Bapak Ibu menyempurnakan salat secara lahiriah. Tadi gerakan salat. Jadi bagaimana kita punya perhatian dalam melaksanakan salat secara sempurna secara lahiriah. Apa contoh lain misalnya pakaian. Kita punya perhatian itu untuk melaksanakan salat itu misalnya dengan memperhatikan secara lahiriah misalnya pakaian, yaitu apa? Pakaian yang bersih. Mungkin kita akan menyiapkan waktu khusus untuk salat, misalnya mungkin baju gamis. Sama sekarang Pak. Atau barangkali Bapak punya sudah persiapan waktu menyiapkan secara lahiriah kita mau melaksanakan salat. Misalnya kita mau melaksanakan salat, kita siapkan kita punya perlengkapan salat. Nah itulah kesiapan. Nah sekarang ada menegakkan salat secara sempurna, secara batin. Secara batiniah di sini adalah misalnya kita melaksanakan salat secara khusyuk dalam salat. Itu batin. Bagaimana misalnya sekarang kalau kita salat, kita merasa tenteram. Kita merasa tenang. Nah ini yang menarik Bapak Ibu. Mendirikan salat itu secara sempurna, secara batiniah. Cara sekarang kita mengukur kita. Jadi secara batin itu dalam melaksanakan mendirikan salat. Saya kasih contoh seperti itu. Apakah sekarang Bapak punya waktu sekarang memperhatikan waktu salat kita setiap hari? Misalnya begini Bapak Ibu, kita mendengar suara azan. Kalau kita mendirikan salat misalnya,
secara batin, apakah kita terpanggil langsung melaksanakan salat? Makanya di situ melaksanakan salat secara sempurna secara batiniah batin. Bagaimana misalnya kita mengutamakan salat daripada atau kaitannya dengan aktivitas rutin, aktivitas kegiatan kita sekarang. Contohnya sekarang itu secara batin kita sudah punya perhatian waktu salat kita tiap hari. Nah, itulah kategori mendirikan salat. Bukan mengukurkan salat, misalnya kaitannya dengan aktivitas kita sehari, kita sudah memperhatikan kita punya waktu salat. Ketika terdengar suara azan, ada panggilan kita untuk segera pergi salat. Tapi kalau tidak ada, berarti mungkin belum masuk kategori mendirikan salat. Nah itu, ada orang misalnya kaitannya dengan pekerjaan kita asik dengan pekerjaan kita. Kalau kita mendirikan salat, masuk kategori mendirikan salat, maka ketika tiba waktu salat, maka kita segera melaksanakan salat. Bukan asik dengan pekerjaan. Makanya di sini dalam kategori mendirikan salat di sini adalah bagaimana kita mengutamakan salat kaitannya dengan aktivitas kita. Itu sekarang. Misalnya mungkin kita punya janji dengan teman, mau ketemu siang hari. Akhirnya kita langsung mengatur waktu. Oh iya baik, kalau begitu sama singgah dulu di masjid salat, baru ketemu teman. Nah itu. Setelah salat duhur, setelah itu kita perhatikan lagi waktu salat kita, salat asar. Oh iya, saya bekerja menyelesaikan pekerjaan saya. Kalau begitu saya akan selesaikan pekerjaan saya baru masuk waktu asar. Begitu lagi hingga maghrib, isya. Nah, itulah sebenarnya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dirahmati. Kategori definisi mendirikan salat, yaitu melaksanakan salat secara sempurna, baik secara lahiriah maupun secara batiniah. Nah, ini yang menarik juga kalau secara batin itu khusyuk salat. Kalau salah itu di Halaka itu bagus sekali itu. Mereka telah menerapkan itu bagaimana kita salat khusyuk. Tenang sekali. Sama sekarang. Nah, salah satu juga Bapak Ibu sekarang kategori mendirikan salat. Apakah sekarang Bapak Ibu sekarang kalau salat, Bapak sudah merasa nikmat? Ini sekarang. Apakah sekarang kalau kita sekarang salat, apakah salat sendiri, salat sunnah? Apalagi sudah khusyuk, apakah sudah nikmat sekarang salat? Makanya itu salat itu nikmat. Nah, itulah kategori mendirikan salat. Tapi kalau ada orang buru-buru salat, apakah kategori mendirikan? Belum kategori mendirikan. Inilah sekarang Bapak Ibu. Sekarang kita mengukur diri kita. Itulah kenapa Allah menggunakan kalimat perintah itu mendirikan. Dirikan salat. Sekarang kita bisa mengukur diri kita sekarang Bapak Ibu. Kalau kita salat sekarang, apa kita buru-buru? Padahal kalau kita melaksanakan salat secara sempurna, secara batiniah, berarti khusyuk, pasti kita akan merasa tenang. Kita akan nikmat dalam melaksanakan. Nah itu, makanya itu Bapak Ibu sekalian, perintah salat sebagaimana tadi dikemukakan oleh Allah SWT dalam surah Al-Baqarah. Aqimus salat. Jadi memang kalimat perintah, tapi kalimat perintah hukumnya ada dua. Ada perintah salat, hukumnya wajib dilaksanakan, yaitu salat fardu. Wajib, berarti lima waktu. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Berarti ada perintah salat, hukumnya atau sifatnya wajib, itu salat fardu. Kemudian ada perintah salat, yaitu aqimus salat. Hukumnya sunnah atau tidak wajib, maaf saya ucap. Hukumnya tidak wajib, sunnah, tapi diutamakan atau dianjurkan.
Apa misalnya sholat sunnah kita lakukan untuk sholat fardu, duhur, asar, maghrib, isya. Jadi sholat sunnah sebelum duhur, setelah duhur, sebelum sholat asar, sholat sunnah sebelum maghrib, isya, dan hingga subuh. Berarti itu adalah perintah sholat yang ada hukumnya tidak wajib, tapi diutamakan, dianjurkan itu sunnah. Jadi ada definisi yang mengatakan bahwa sunnah itu, hukumnya sunnah itu adalah kalau melaksanakan salat dapat pahala, tidak melaksanakan tidak dapat apa-apa. Seharusnya itu namanya sunnah. Kalau melaksanakan salat sunnah, tidak melaksanakan salat sunnah berarti rugi. Nah itu Bapak Ibu tadi, jadi perintah salat itu ada hukumnya wajib, ada hukumnya tidak wajib tapi dianjurkan, diutamakan. Misalnya apa? Salat sunnah, salat tahajud, apalagi salat tahajud. Nah, lalu kemudian dari situ sekarang kita ini mudah-mudahan sekarang kita ini masuk kategori mendirikan salat. Sebagaimana kata akimu yang dikemukakan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah tadi ayat 43. Akar katanya itu dirikan. Nah itu sekarang. Nah sekarang ayat berikutnya itu tadi itu yaitu tadi saya sudah sampaikan, rukuklah bersama dengan atau beserta dengan orang yang ruku. Berarti salat berjamaah. Di mana penekanannya salat berjamaah? Sehingga ada perintah salat. Berarti penekanannya